Biar Tuhan, biar berkati kami di tempat ini, Engkau urapi setiap hati dan pikiran kami, biar apa yang disampaikan oleh Ibu Rebecca bisa kami pahami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka pelajaran ini, haleluya, amin. Amin. Ya, puji Tuhan, sehat semua? Sehat, Bu. Puji Tuhan ya. Hari ini kita akan memulai pelajaran tentang mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan. Nah, ya. Kalau kita berdoa, kita perlu mendengar suara Tuhan. Kita berdoa itu artinya begini, bukan cuma satu arah aja kita berdoa, kita ngomong sama Tuhan. Tapi kita juga harus mendengar suara Tuhan. Dia maksudnya ya, kita jangan ngomong aja. Coba kita bayangkan kalau kita lagi, misalnya saya ngobrol sama Erik, saya ngomong terus sama Erik, Eriknya nggak ngomong, namanya saya khotbah ke Erik dong, bukannya ngomong, bukannya ngobrol ya. Nah, kalau kita berdoa juga, kita ngomong aja sama Tuhan, berarti kita khotbah dong sama Tuhan juga. Tuhan harusnya ada kesempatan untuk ngomong dan kita bisa mendengar suara Dia, gitu ya. Harusnya seperti itu. Kita harus berusaha untuk bisa mendengar suara Tuhan. Gimana caranya? Nanti kita akan pelajari hari ini ya. Jadi kita harus tahu pentingnya dulu ya. Kira-kira penting apa enggak mendengar suara Tuhan tuh? Saya mau tanya dulu. Penting ya. Nah, mungkin saya beri kesaksian dulu ya. Sekali mungkin ini juga saya udah bercerita berkali-kali, tapi saya mau cerita lagi. Ya, tahun 98 saya bertemu dengan Linda. Ya, Linda itu orang Harkulis, tetapi waktu itu dia baru pulang dari Riau karena dia jadi pendoa di Riau sana. Nah, saya ini anak pendeta, tapi saya itu orang pinter. Dan dia guru juga di Seminari Betel. Luar biasa. Saya belajar banyak Alkitab tuh dari Papi. Saya sering berdiskusi sama Papi. Bahkan kadang-kadang bisa sampai berdebat dengan sengit lah ibaratnya ya. Itu Papi saya itu guru yang luar biasa. Dan buat saya itu orang yang sangat saya kagumi. Nah, saya pindah ke Hargulis tahun 93 karena Dinas Kesehatan menempatkan saya di Hargulis di tahun 93. Terus saya diperbantukan, waktu itu saya di GBI, saya diperbantukan di GBI sini. GBI di sini ini baru pecah di Hargulis ini jadi dua. Ada GBI 1 dan GBI 2. Nah, kemudian saya diperbantukan di GBI 2 di situ ya. Tapi saya praktek dokter di sini ya. Jadi saya kerja sambil melayani lah. Nah, buat saya melayani itu ya suka, tapi bukan ibaratnya kalau orang Pentakosta bukan mata pencaharian. Ya, bukan seperti itu. Karena saya tidak membutuhkan mata pencaharian uang ya, dari gereja enggak ya. Di situ sudah ada pendeta pembantu juga lainnya. Kami berdua, saya dan suami itu juga pendeta membantu di GBI. Ditaruh di Harkulis 2 itu. Nah, kemudian saya melayani. Saya sebetulnya tahun 96 sudah selesai ikatan dinas saya karena saya PTT, pegawai tidak tetap. Tetapi saya memutuskan untuk tetap tinggal di Hargulis karena menurut saya cari duitnya lebih gampang. Saya tinggal duduk aja, pasien pada datang gitu loh. Saya jadi nggak pusing. Kalau di Jakarta saya harus bepergian. Ya, waktu saya di Jakarta sebelumnya itu saya harus bepergian ke Tangerang. Rumah saya di Pluit. Di Tangerang itu jauh itu, kira-kira ada 30 kilo. Harus pergi ke Gunung Sahari, harus pergi ke sana sini, naik bus, kadang-kadang nebeng ke teman. Wah, itu sulit banget menurut saya. Jadi saya memutuskan tinggal di sini dan terus melayani di sini ya, membantu Pak Daniel itu. Nah, tahun 98 itu Linda dan Ratna itu datang dari Riau karena pendeta di sana meninggal. Mereka jadi pendoa syafaat yang di sana. Kemudian Tuhan menyuruh mereka untuk kembali ke Harkulis, begitu ceritanya mereka ya. Nah, di satu hari tahun
tahun berapa ya? 99. Oh, 99 lah akhir begitu ya. 99 akhir kira-kira. Itu mereka pulang 98 awal kayak. Jadi 99 pertengahan itu Linda itu menemui saya. Waktu itu saya ingat saya masih ada di salon, saya ngecat rambut. Saya udah ngecat rambut sejak lama nih ya. Nah, terus Linda bilang sama saya, Tante, saya disuruh Tuhan untuk bicara kepada Tante. Saya matanya udah ngeliat, kok disuruh Tuhan hebat banget nih ya. Gimana caranya nih? Nah, Tuhan menyuruh saya, kata Linda, mendoakan Tante. Dan saya sudah mendoakan Tante selama 1,5 tahun, pagi 1,5 jam, sore 1,5 jam. Setiap kali Tuhan menyuruh saya berdoa, walaupun saya lagi nonton TV atau apa, maka Tuhan bilang, ini jamnya doa. Maka saya masuk ke kamar, saya berdoa untuk Tante. Nah, setelah selesai 1,5 tahun ini, Tuhan bilang, kamu udah selesai doanya kamu buat Rebecca itu. Sekarang kamu bilang sama dia bahwa Tuhan mau nyiapkan dia untuk kota ini. Nah, seperti itu ya. Terus dia, karena itu saya datang pada Tante. Nah, saya waktu itu ngeliatin dia ya. Ini anak nih gila kali ya, kok bisa dengar suara Tuhan ya. Masa sih Tuhan bisa ngomong-ngomong sama dia tuh gitu. Gila kali. Nah, terus tapi saya diam aja, saya nggak bilang dia gila ya, diam aja. Saya bilang, oh iya terima kasih. Terus dia pulang, saya juga pulang. Nah, perkataan Linda itu memacu saya. Saya berpikir, kok Linda itu bisa mendengar suara Tuhan, kok saya enggak? Saya ini anak pendeta, saya ngerti Alkitab. Saya belajar banyak tentang Alkitab. Saya suka baca Alkitab. Dari kecil saya suka baca Alkitab. Baca Alkitab anak-anak, kayak apa semua saya ngerti. Saya ingat kalau guru sekolah minggu saya cerita, mulutnya baru buka juga, saya udah tahu ceritanya. Akhir-akhirnya juga saya udah tahu. Tapi kok saya tidak pernah mendengar suara Tuhan? Kenapa itu? Waktu itu umur saya 40 ya. Kok rugi sekali? Kemudian saya mencari jawaban. Saya orangnya jaim ya, jaga image. Maka saya nggak mau tanya pertamanya. Saya cari buku di Jakarta, di toko buku Immanuel waktu itu masih. Saya cari buku-buku. Saya belajar dari Sampai Pagi Roh Kudus. Itu dari siapa pengarangnya, kok saya sampai lupa ya. Saya lupa nih. Selamat Pagi Roh Kudus. Pokoknya pendeta dari Amerika. Kemudian Nihin. Benny Hinn ya. Oh ya, pinter sih kamu malahan Benny Hinn ya. Benny Hinn, saya belajar sama dia ya. Tapi saya nggak puas. Kenapa ya? Kok gimana? Akhirnya saya tanya lagi sama Linda sama Ratna. Nah, pada tahun itu ada pakar di Indonesia namanya Pak Andrea Samudra, pakar dunia roh. Dan dia sering bikin pembinaan untuk pribadi-pribadi ya. Kalau dia bikin seminar tuh, banyak banget. Kalau yang ratusan lah pokoknya di Jakarta, di Bandung gitu. Dia orang Bandung. Dia bersama dengan Ibu Dorcas Daud itu. Dan saya mengikuti seminar tuh. Saya datang waktu saya mengikuti bagaimana Roh Kudus itu bekerja, saya lihat dan saya mengejar Roh Kudus demikian rupa. Saya berprinsip kalau Linda seorang manusia yang makan nasi bisa mendengar suara Tuhan, saya juga harus bisa mendengar suara Tuhan. Maka saya mengejar dia dan saya bersyukur diurapi oleh dia sendiri, kemudian berbahasa roh, kemudian saya mendapat karunia dan saya bisa mendengar suara dia. Saya nggak ngomong audible loh ya. Mendengar suara Tuhan tuh nggak selalu begitu ya, nggak, ada banyak cara. Dan saya bersyukur sampai sekarang ini saya dituntun oleh dia, dituntun oleh Roh Kudus. Saya bersyukur. Nah, jadi itulah yang membuat saya kuat juga ketika saya dipenjarakan. Saya bilang itu bukan saya yang kuat, tapi Tuhan yang menguatkan saya. Kalau waktu itu saya tidak punya Roh Kudus, saya tidak bisa mendengar suara Tuhan, mungkin saya waktu itu sudah
kesal sudah meninggalkan Tuhan bisa, atau marah kepada diri sendiri, atau marah pada orang sekitar, atau marah pada orang yang memenjarakan saya, atau marah-marah pada orang Muslim dan seterusnya. Tetapi karena Roh Kudus menyiapkan saya untuk satu peristiwa besar itu dengan doa seorang anak muda, waktu itu Linda umurnya berapa sih palingan tahun 98 itu paling 27 28 tahun. Seorang anak muda yang mendoakan saya, seorang pendoa yang luar biasa, tekun mendoakan saya, walaupun dia akhirnya bilang, belakangan dia bilang sebetulnya dia nggak suka mendoakan saya. Dia anggap saya itu orangnya eksklusif, orangnya sombong gitu. Dia pengen mendoakan pendeta lain aja, jangan saya. Tetapi Tuhan menyuruh mendoakan saya. Dan itu persiapan buat saya untuk masuk penjara dan untuk keluar setelahnya itu bisa menjadi alat di dalam tangan dia. Nah, itu seperti itu ya. Nah, jadi mendengar suara Tuhan itu penting banget. Gimana caranya kita mendengar suara Tuhan? Kita harus mendengar Tuhan yang luar biasa ya, mendengar suara Tuhan. Coba yang slide keduanya ya, definisinya kita lihat dulu ya, kita baca bareng-bareng ya. Mendengar suara Tuhan berarti berdiam diri atau tenang dan memberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengungkapkan isi hatinya. Nah, ini kita sering kayak gitu apa enggak sering ya? Mendengar suara Tuhan berarti berdiam diri atau tenang dan memberi kesempatan bagi Tuhan untuk mengungkapkan isi hatinya. Kalau nggak tenang, kalau kita ngomong terus, ya kapan dia bisa ngomong? Ya, di dunia ini terkenal kalau istri-istri itu pandai ngomong, suami-suami diam aja. Saya punya gambar dari teman-teman tuh ada burung. Yang satunya ngadep ke sana, yang satunya ke sini. Cocoknya ya. Terus tebak, yang jantan yang mana, yang betina yang mana? Ini paruhnya lagi buka, ininya paruhnya lagi nutup. Tebak, yang jantan yang mana, yang betina yang mana? Terus grup di WA itu semua ketawa. Itu yang paruhnya buka itu yang ngadep ke sini ini pasti betinanya. Nyang, terus ya. Gitulah kita ya. Kita kalau berdoa sama Tuhan juga terus kita tidak pernah memberi kesempatan sama dia untuk bicara. Sayang banget ya. Harusnya kita tenang. Kita pengen Tuhan bicara. Coba kita mau dengarkan dia mau ngomong apa gitu ya. Coba terus Rik. Kita melihat. Ya, slide berikutnya coba. Yang ketiga ya. Kedua ya, 02 ya. Nah, coba kita lihat sekarang ya. Kalau di firman Tuhan itu yang paling jelas ngomong soal suara Tuhan itu ada di Yohanes 10. Coba kamu baca dulu Yohanes 10 ayat 3 sampai 4. Ada salah satu yang baca? Yohanes pasal 10 ayat 3 sampai 4. Untuk dia penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Amin. Ya. Jadi Yesus mengumpamakan, itu kan perumpamaan Tuhan Yesus sendiri kan. Yesus mengumpamakan dirinya sebagai gembala yang baik dan umatnya sebagai domba-dombanya. Tadi dibilang domba mendengarkan suara gembalanya, domba mengikuti gembala karena mereka mengenal suaranya. Ia memanggil mereka dengan nama masing-masing ya. Itu apa nama apa itu? Oh, nama asing. Apa? Salah ya. Nama masing-masing ya, itu salah itu ya. Nama masing-masing. Wah, itu saya nggak kurang teliti lagi ya. Dengan nama masing-masing. Oke. Nah, bukan nama asing loh ya, nama masing-masing loh ya. Kita punya nama masing-masing. Oke. Kita akan melihat video yang pertama, Rik, tolong yang kemarin saya kirim tentang domba-domba ini ya. Keren ini domba-dombanya. Domba-domba itu mendengarkan suara gembalanya. Oke. Kita harus tahu apa benar sih domba kayak gitu sih. Karena kalau kita lihat kambing beda ya. Kita tunggu Erik putar video satu ini.
Kalau lihat kambing di daerah saya ini, kambing itu gembalanya di belakangnya kambing, bukannya di depan. Bukan di depannya ya. Ayo kita nonton ini dulu ya. Belum bisa diputar ya, Rik. Itu tadi filmnya di situ tersendat-sendat atau lancar? Di situ. Lancar. Lancar ya, teman dilihat saya memang tersendat-sendat. Kamu pada senyum kan lihat video tadi ya? Ya. Ya, terbayang nggak ya? Shepherd atau gembala itu adanya di depan dan dia bersuara. Tadi bunyinya apa tuh? Nyak, nyak gitu ya. Nyak, Ya. nggak tahu lah bunyinya gimana tadi terus deh. Dan itu domba-domba biar sepanjang itu nguler lewat apa itu bukit-bukit itu mereka ikut suara gembala ya, keren ya. Dan kita lihat juga yang kecebur di air tetap mendengar suara gembala karena itu dia selamat bisa ke pinggir ke tempat gembalanya nungguin, keren banget. Dan lihat lagi yang lemah, yang kecil-kecil lu diangkat sama gembalanya ya, dibawa sama dia digendong. Nah, itu buat saya sangat berarti waktu saya lihat di Facebook video itu. Saya teringat pada Tuhan Yesus ya, luar biasa Tuhan Yesus itu. Nah, gimana supaya kita nggak tersesat ya kita harus mendengar suara Dia. Kalaupun kita kecebur, sekali-kali mungkin kita jatuh ya. Namanya juga manusia, nah itu ya banyak godaan dan kadang-kadang bisa jatuh juga. Mungkin jatuh ke apalah keceburnya tuh ya, mungkin ke seks, mungkin ya ke wanita, ke pria, mungkin ke harta, mungkin itu juga ke apa lagi, nah, tahta, kedudukan ya. Banyak sekali tuh godaannya. Iblis tuh memang membuat kita tergoda terus supaya kita tidak ikut Tuhan. Tetapi kalau kita kecebur, jatuh, harusnya kita kembali untuk mendengar suara Tuhan supaya kita selamat. Suara gembala kita di mana nih? Tempatnya nih di ujung di mana nih? Kita harus mendengar suara Dia supaya kita selamat sampai ke pinggir lah ya. Tidak di air terus. Kamu bayangkan kalau seandainya itu dombanya tadi kecebur di air terus di situ terus pasti mati ya. Nah, jadi kita harus mendengar suara Dia. Dan kita bersyukur kalau kita lemah, kalau kita kecil, kita lemah, kita sedang sakit, itu ada gembala yang siap untuk menggendong kita. Keren ya. Saya betul-betul terhibur lihat video yang ini ya. Benar-benar luar biasa Tuhan kita itu. Nah, Erik sementara nyiapin video berikutnya ya, yang tadi yang saya kirim ya, Erik. Nah, jadi kita akan melatih supaya pendengaran kita itu terlatih. Kita lihat domba tadi itu mereka itu sebetulnya matanya nggak ngeliat ya, matanya itu burem. Tapi telinganya itu tajam sekali. Sampai walaupun tadi kecebur di air dan ada suara gemuruh air yang luar biasa itu, dia masih bisa membedakan suara gemuruh air dengan suara gembalanya. Nah, gimana dengan kita nih? Gemuruh penyakit COVID saat ini, gemuruh orang mati saat ini, gemuruh apalagi keadaan orang di PHK saat ini, gemuruh apalagi nih yang sekarang sedang menakutkan. Kalau di Pulau Jawa dan Bali ini ada PPKM. Saya aja sampai bosen di rumah ya. Bosen banget pengen ngelayap karena saya ngelayap tahu ya, pengen jalan-jalan. Karena saya orangnya tukang bepergian. Saya suka nyetir sendiri ke Bandung, ke Jakarta gitu. Jadi saya merasa waduh ini nggak bisa kemana-mana. Kemarin hari apa ya? Hari Kamis akhirnya saya mau ke Subang lah, saya nggak tahu lah, saya pengen lihat jalan. Saya keluar bawa mobil, saya nyetir sampai ke Subang ya 35 km. Mending lah bisa lihat jalan. Buat saya hiburan kalau lihat jalan tuh ya. Kita itu punya jalan keluar masing-masing ketika kita punya masalah ya. Kalau saya lagi marah atau judek atau lagi otaknya lagi penuh, saya keliling-keliling aja, saya keluar naik motor atau naik mobil ke sana ya. Kita lihat bagaimana, apakah kita akan ngetes ya, apakah benar para domba itu. Kita terharu ya lihat seperti ini. Coba kalau gembala yang asli waktu dia bersuara domba-dombanya
mendengar. Walaupun domba lagi asik makan, kalau gembalanya teriak, "Woi, Cika," katanya gitu ya, padahal begitu doang ya. Maka domba-domba itu lagi asik, tapi kepalanya langsung cari mana nih suara gembalanya nih. Langsung dia angkat kepalanya, cari suara gembala dan mendekati ke arah suara itu. Walaupun dia ada di tempat yang jauh, si domba-domba itu. Tapi mereka kumpul ke arah suara dan mengikuti gembala. Langsung gembalanya di depan ya, dan domba-dombanya ikut. Wow. Ini video yang ini, yang terakhir ini saya simpan bertahun-tahun di dalam HP saya. Saya merasa kalau saya lemah, saya ingat suara gembala itu. Saya ingat bahwa saya harus mendengarkan dia. Kalaupun saya sedang asik mengerjakan yang lain, mungkin sedang dulu saya cari makan ibaratnya, ya kan, waktu saya masih praktek, atau sekarang ketika ada COVID menderu kayak gini, saya ingat ada suara gembala, saya nggak perlu takut. Pokoknya saya dengar suara dia aja, kemana dia pimpin saya ikut, gitu aja. Nah, saya berharap supaya gambaran video yang domba dan gembala ini melekat di benak kalian semua di sini ya, berberapa? Berenam. Anis ada, apa sih itu ada? KP ada? Enggak. Ada, Bu. Ada juga. Saya berharap dimanapun kalian berada nanti, misalnya nanti harus masuk ke pedalaman, misalnya kalian ada suatu tempat yang enggak enak di sana, kalian harus ingat bahwa gembala kita itu luar biasa. Dia tahu dimanapun kita berada. Kalau kita lihat video yang pertama tadi, maka si gembala itu menunggu domba yang kecebur di kali itu tadi ya. Yang arusnya deras itu, dombanya tuh berusaha sekali ya. Terharu niatnya untuk mendengar suara gembala. Dia nungguin, bukannya gini, salah kamu sendiri, nakal, biarin kecebur di situ, mati loh. Enggak gitu. Dia nunggu di pinggir sambil bersuara terus. Bersuara supaya dombanya itu mendengar suara dia. Suaranya dia itu menuntun domba untuk ke pinggir ke tempat yang selamat. Nah, itu keren sekali ya. Ini saya juga akan menyimpan juga yang saya ambil dari Facebook tadi ya, itu keren banget. Domba sampai kayak ular-ularan kayak gitu di bukit, dan itu luar biasa. Nah, dulu saya juga nggak terlalu percaya apa iya sih gembala itu ada jalannya di depannya domba. Karena yang saya tahu di sini nih, saya jarang lihat domba ya di sini. Saya tahunya di sini tuh gembala-gembala itu di belakang kambing, malah bawa cemoti-cemoti gitu ya. Malahan kalau di tempat saya ini, kambing-kambing itu saya jarang lihat domba sekali lagi ya. Kambing kan mirip ya kambing seperti domba. Kambing-kambing itu biasanya dilepas sendiri, nggak tahu gembalanya di mana, kurang jelas. Tapi waktu saya ke Israel tahun 2002 ya, saya melihat pemandangan yang sangat menyejukkan hati. Saya lihat seorang gembala seumur kalian lah ya, umur 17, 18 begitu, yang berjalan di depan domba, dan dombanya tuh ikut. Nah, saya bersyukur waktu itu saya lihat domba-domba itu ikut gembala itu naik turun gunung, naik turun bukit. Di Israel itu banyak bukitnya. Sini, ke sana, ikut aja, ikut lembah, naik lagi. Ikut si domba itu. Keren. Dan saya melihat, wow, itu Tuhan kita ya. Seandainya ada beruang di depan, ya gembala kita duluan yang menghadapi beruang. Kalau ada serigala, pasti gembala kita juga yang akan menolong karena dia duluan di depan. Saya ingat Mazmur 23, Daud berbilang, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur aku. Gunanya apa sih gada sama tongkat itu? Kalau gada itu untuk, nah nanti kalau ada beruang, ada serigala, dia pakai gada ya. Kalau zaman sekarang mungkin pakai tembakan, tapi waktu itu pakai gada untuk melawan beruang dan singa seperti yang Daud lakukan. Ya, gada itu bukan untuk mukulin dombanya loh, untuk memukul yang ini yang datang menyerang.
Tapi tongkatnya itu dipakai buat apa? Tongkat kebal kamu tahu ya, melengkung gini, ya kayak gini nih tongkatnya ya. Seperti tongkatnya Sinterklas, suka nggak melihat waktu malam. Gunanya apa sih? Nah itu supaya mendekatkan ini karena ada lengkungannya itu mendekatkan domba-domba dari jauh tuh kepada dia. Selain untuk memimpin di depan, dia juga supaya bisa mendekatkan domba-domba ke tempatnya dia sendiri supaya lebih dekat. Nah, kita seringkali jadi domba yang nakal juga. Saya tahu kita manusia tuh senangnya jadi domba yang nakal. Menurut survei ada 70% pendeta atau para penginjil yang meninggalkan posnya untuk menjadi orang biasa, untuk kerja di tempat sekuler, untuk tidak melayani Tuhan lagi. Kerja di sekuler sih oke saja ya, boleh, tapi melayani tetap ya kudunya. Tapi ini mereka meninggalkan Tuhan benar, tidak mau melayani, bahkan ada yang ateis. Saya dengar kemarin dari siapa ya, yang di Australia itu ada seorang pendeta yang punya jemaat cukup besar, kemudian dia meninggalkan Tuhan, jadi ateis. Ketika ditanya, kamu kenapa kok meninggalkan Tuhan? Soalnya di kepala saya ada banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Waduh, gitu katanya ya. Saya tidak bisa jawab pertanyaan. Nah, kita itu sekali lagi ya, kita itu manusia, mana bisa sih menjawab semua pertanyaan. Makanya untuk kamu ya, kalau ada pertanyaan di benak kamu, tanya deh. Tanya sama guru-guru kalian. Tanya sama teman dulu, teman nggak bisa jawab ke guru-guru. Tanya sama orang yang bisa menjawab. Nah, kalaupun mentok, semua nggak bisa jawab. Guru-guru kan ada yang bisa jawab, itu ada yang enggak ya. Kami semua itu ya terbatas. Misalnya kalian tanya sama saya, ya saya kalau saya ngerti ya saya jawab. Kalau saya nggak ngerti, saya nggak berani jawab. Karena menjawab sembarangan tentang Tuhan itu nggak benar. Nah, kalau nggak bisa jawab, akhirnya mentok, ya tanya sama Roh Kudus. Nah, itu loh gunanya mendengar suara Tuhan. Roh Kudus pasti menjawab. Sebab kita punya jaminan. Jaminan dijawab doa kita. Jawabannya terserah Roh Kudus gimana ya. Jadi ketika kita punya pertanyaan, ayo jangan sampai punya alasan, terus saya meninggalkan ladang Tuhan itu karena banyak pertanyaan di kepala saya. Nggak ada jawabannya, jadi saya udah nggak jadi melayani Tuhan lagi, saya nggak mau jadi orang Kristen lagi. Terlalu banyak. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita ngerti semua soal Alkitab, itu hebat sekali kita. Kalau saya sendiri harus mengakui setiap kali saya baca Alkitab selalu saya bertemu dengan hal-hal baru yang bisa saya pelajari. Itu keren ya. Jadi ya jangan maunya bertanya harus dijawab yang dari Alkitab kudu ngerti semuanya, itu kan ilham dari ilham Tuhan kan. Tuhan itu tak tertandingi. Kalau kita semua ngerti apa yang Tuhan pikirkan, ya berarti kita Tuhan dong. Nah, kita jangan melampaui kemanusiaan kita saat ini. Kita bukan Tuhan. Ada banyak hal yang tidak kita mengerti. Kemarin ini di GKP sini, Haurgelis ini 2 hari yang lalu pendetanya meninggal karena COVID. Masih keker, pendetanya umurnya 35-an deh. Masih muda, badannya besar, tinggi besar, benar-benar sehat. Nah, orangnya baik banget. Seminggu sebelumnya dia masih melayani orang yang meninggal di gerejanya. Kemudian 2 hari kemarin tuh dia meninggal. Saya yakin ada banyak pertanyaan di benak istrinya. Istrinya juga kena COVID, tapi dia sembuh. Pasti bertanya-tanya, kok Tuhan begitu? Kok Tuhan tidak mendengar doaku? Kok Tuhan membiarkan dia mati? Umurnya baru 35, COVID. Aku sendiri. Belum punya anak mereka malah. Gitu ya. Pasti banyak pertanyaan. Nah, siapa yang menjawabnya paling benar? Pasti itu Roh Kudus. Makanya kita harus dengar suara dia. Nah, kita harus benar-benar bisa mendengar suara dia ya. Coba slide berikutnya, Rick.
Coba. Kita pengen tahu mendengar suara Tuhan itu bagaimana sih? Supaya kita jelas gitu ya. Nah, kita lihat dulu ya. Latar belakangnya apa nih ya? Kita pengen tahu nih ya, kenapa kita sekarang kok susah gitu loh mendengar suara Tuhan. Yang pertama, waktu manusia diciptakan, itu Tuhan pengen supaya kita tuh bisa bersekutu dengan Dia, punya hubungan komunikasi dengan Dia, bisa bercakap-cakap. Makanya waktu kita lihat di Taman Eden, Taman Firdaus, Tuhan selalu datang ngobrol sama Adam. Ya, dia datang dengan segala kemahannya, dia ngobrol sama Adam, senang banget. Makanya dia juga tahu keperluannya Adam, perlu seorang wanita dan seterusnya. Itu karena ngobrol, suka komunikasi ya. Nah, Tuhan pengen cari teman ngobrol. Kita manusia ini bermasyarakat, kita juga pengen teman yang bisa diajak ngobrol. Ketika saya datang ke Hargelis, saya nggak punya teman untuk ngobrol, saya kesepian. Ya saya tidak merendahkan orang-orang di Hargelis sih, cuma maksudnya kok nggak ada yang bisa diajak ngomong tuh nyambung gitu loh. Jangan atas bawah, maksudnya nyambung. Pengen nyambung gitu, berteman. Kalau teman tuh nyambung ya, bukan kalau dari atas ke bawah itu namanya tuan dan bawahan. Ke bawahan ke tuan. Saya pengen yang nyambung itu loh, yang seimbang, yang bisa diajak ngobrol enak gitu. Dan saya temu Linda itu anugerah buat saya karena dia tuh kalau diajak ngomong nyambung, enak dia ya, benar-benar nyambung. Teman saya itu. Dan satu lagi Ratna yang di penjara bersama-sama dengan saya. Itu nyambung kalau ngobrol sama saya juga. Itu senang ya kalau ada teman yang bisa ngobrol nyambung. Ini saya saat ini belum punya teman lagi di Hercules yang bisa nyambung. Nah, Tuhan pengen Adam itu ngobrol sama dia nyambung. Pengennya berkomunikasi. Dia tidak menciptakan manusia sebagai robot. Karena robot itu berarti pikirannya dia dimasukin ke robot, robotnya diatur supaya bisa, ya kita tahulah prinsip robot, supaya bisa sesuai dengan apa yang dia pengen. Enggak, Tuhan pengen orang itu bisa berkomunikasi, bertukar pikiran, ya diajari bisa ngerti dan itu bisa memutuskan sendiri. Karena itu kita diciptakan segambar dan serupa dengan dia, dengan kita bisa mengambil keputusan sendiri, kita bisa memilih, kita bisa melakukan apa-apa yang Tuhan lakukan. Waktu itu ya tanda kutip ya. Karena itu segambar dan serupa dengan dia supaya kita benar-benar bisa menjadi lawan yang seimbang, berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi Tuhan pengen seperti itu. Yang pertama, Tuhan pengen bersekutu dengan manusia. Dia pengen punya hubungan komunikasi dengan manusia. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia itu untuk menyatakan kasih-Nya melalui pemeliharaannya dan memberi kuasa. Keren ya. Tuhan menciptakan manusia itu di Taman Firdaus enggak begitu-begitu aja. Dia memberi kuasa pada Adam. Kamu berkuasa atas binatang-binatang semua ya. Kamu berkuasa atas pohon-pohon di sini. Kamu berkuasa. Makanya Adam itu dia memberi nama kepada binatang-binatang satu-satu. Dia beri nama. Keren tuh Adam tuh ya. Kalau kita bayangkan betapa pintarnya Adam. Kita disuruh nyebut nama semut aja bingung kan? Ada berapa macam sih semut di dunia ini? Kita menyebutnya bagaimana? Saya aja sih terperanjat. Semut, saya taunya semut hitam, semut merah, semut pudak ya yang bau itu ya, yang kecil-kecil. Terus semut apa lagi? Ternyata semutnya tuh ada ribuan macam, namanya macam-macam. Nah sekarang kita udah semut susah. Ular. Kamu bisa nyebut berapa macam ular? Mungkin saya bisa nyebut ular sendok, ular sawah. Kamu nyebut ular apa aja? Apalagi coba kamu bilang. Ular piton. Ular piton, apalagi? Anaconda. Gede-gede semua tuh ya. Anaconda, apalagi? Ular hijau. Ular hijau, apalagi? Ayo ular nembuk. Ular katak. Ular katak, ada juga ular katak yang makanya katak ya. Terus apa lagi? Ular apa lagi? Ular bunga. Ular ipon. Ular air. Ular air. Ular bunga emang ada? Nah, saya kok nggak tahu itu ya. Ular Ya. ipon, Bu.
Ular kobra, ya kan? Iya. Ular apa lagi? Ripong, Bu, Yang ripong. ripung. Wah, ripung. Ini saya harus ketemu di sana nih, biar tahu namanya ular ripung ya. Ada lagi? Ular tanah. Ular tanah. Banyak, Bu, nggak Paling tahu. nggak tahu kan, paling 10 ya. Kalau kamu ke kebun binatang, kamu akan lihat ular bermacam-macam. Itu baru yang di kebun binatang. Nah, kalau kamu lihat di Nat Geo atau di itu tuh di TV tentang binatang, kamu akan melihat ular yang macam-macam, namanya macam-macam. Bintiknya beda sedikit, macam-macam. Ularnya belang, misalnya belangnya hitam sama putih namanya lain. Belangnya hitam sama kuning namanya lain lagi. Ada ular berkaki di Papua, kecil, cuma segini, tapi namanya ular, ada kakinya. Itu keren ya. Jadi nama ular aja banyak nih. Kita tuh nggak tahu, nggak bisa nyebut. Tapi Adam bisa memberi nama mereka satu persatu. Wow, keren. Pohon-pohon dikasih nama semua ya. Kira-kira di Taman Eden ada pohon pisang nggak? Ada. Ada ya. Saya pergi ke Eropa, saya ketawa lihat orang Eropa ya. Karena mereka nggak bukan di iklim tropis, mereka bikin satu kubah gitu ya, kubah anget di situ, tanam pisang. Padahal pisang di tempat kita di mana-mana pisang ya. Itu keunggulan kita anak tropis nih ya. Keren sekali nih buahnya. Tapi sebaliknya kita juga nggak punya pohon misalnya murbei. Susah tumbuhnya ya, kecuali di Lembang atau tempat-tempat yang tinggi, yang dingin seperti itu. Tapi itu Adam semua bisa dia kasih nama semuanya ya. Jadi Tuhan memelihara Adam, dia semua buah di situ boleh dimakan, dia nggak usah apa, nah, terserah mau duren kayak pasti adalah durian di situ juga ya. Mangga kayak mangganya pasti manis-manis. Namanya juga Taman Firdaus. Saya aja di tempat penghasil mangga di Hargelis di Indramayu. Itu jarang bertemu dengan mangga yang manis zaman sekarang. Semuanya mangganya karbitan. Cari pepaya yang manis saja, saya pemakan pepaya ini ya. Susah. Karena semua karbitan dipetik waktu masih hijau terus diperam. Susah. Tapi saya percaya di Firdaus itu semua buahnya itu manis-manis, menyenangkan, enak-enak ya semuanya di sana. Nah, Tuhan menyatakan kasihnya pada Adam. Dia nggak ngasih, misalnya ya sama Adam, udahlah karena ini ciptaanku dikasih ini aja. Kayak misalnya kita punya anjing tuh ya, kita kita beri makanan anjing tuh yang satu kotak tuh, yang beli di supermarket tuh daripada repot-repot makanan ini aja dikasih. Udah Tuhan nggak begitu, nggak berpikir bahwa Adam udahlah makannya kayak gitu aja, nggak usah variasi. Udah kalau udah biasa makan itu udah nggak usah pengen yang lain. Enggak, dia kasih seluruh Firdaus, dia kasih pemeliharaannya, dia kasih seluruh buah untuk dimakan sama Adam. Keren ya. Dan diberi kuasa. Kita juga diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Nanti kita nyampe ke sana ya. Tuhan Yesus memberi kuasa pada kita untuk membawa Injilnya, kita diberi kuasa. Nah, jadi permulaan tujuan penciptaan manusia itu seperti itu. Nah, kemudian manusia itu menyalahgunakan terusnya ya, Rik, yang terusnya ya. Nah, Tuhan melihat manusia itu berlaku khianat kepada Tuhan. Manusia menyalahgunakan kasih karunia Allah demi kepentingan diri sendiri dengan jalan memberontak pada Tuhan dan tidak taat sama hukum Tuhan. Tuhan bilang pertama-tama nih ya, pada manusia, kamu boleh makan buah semuanya di pohon di Firdaus ini kecuali ada kecuali satu pohon saja, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kamu bayangkan ada ribuan pohon yang berbuah di situ bisa dimakan, kamu sampai bosen-bosen deh, terserah. Paling kamu 3 tahun sekali baru ketemu pohon yang sama. Kamu terserah deh, kamu mau makan apa saja. Asal jangan makan yang itu. Cuman satu yang tidak boleh dimakan buahnya, yaitu pohon pengetahuan baik dan jahat. Kenapa manusia pengen yang itu? Ya, itu tandanya bahwa Tuhan itu tidak membuat kita, tidak membuat manusia itu seperti robot. Dia punya keputusan, dia punya pilihan yang bisa dia lakukan. Kok kepengennya yang itu tuh cuma satu. Kenapa kamu pengen yang itu? Begitu banyak
buah, pohon berbuah di situ, begitu banyak yang bisa dimakan, pengennya kok yang itu. Kita sering ngalami gitu enggak? Misalnya kamu di Singkawang, pengennya apa nih? Pengen di rumah. Nah ini terutama kalau yang orang-orang ngidam ya, perempuan-perempuan ngidam. Lucu nih perempuan kalau nyidam nih ya. Nah, enggak semuanya nyidam begitu ya, saya enggak juga ya. Nanti kepengen pisang goreng misalnya ya. Pisang gorengnya tuh harus yang, misalnya saya tinggal di Jakarta, saya pengennya pisang goreng buatan Bandung. Nggak mau pisang goreng Jakarta, pengennya pisang goreng buatan Bandung. Jadi suami-suami harus repot beli pisang gorengnya di Bandung. Kalau enggak nanti anaknya ngiler katanya ya. Ada-ada aja ya. Nyidam, kepengen nyidam yang enggak, pengen apa. Lucu ya, pikir-pikir ya. Yang enggak ada yang dicari. Kalau yang ada kenapa enggak dimakan? Nah kita juga gitu, menghadapi makanan tuh. Misalnya ada ayam segala macam. Tuh enak ya kalau ada rendang. Nah, rendangnya enggak ada, terus pengennya rendang makanan yang di sini kita nggak pengen. Pengennya rendang karena di otaknya ada rendang. Giliran makan rendang, daging setiap kali, terus kita, aduh enak ya saya pengen brokoli. Manusia itu memang keterlaluan ya. Memang begitu. Coba kamu sering begitu enggak? Ya, coba diperiksa diri sendiri. Jadi memang manusia sering begitu. Jadi makanya menyalahgunakan kasih karunia itu demi kepentingan diri sendiri itu banyak dilakukan manusia sampai sekarang. Dan manusia kemudian memisahkan diri dengan Tuhan dan mengikuti kehendak diri sendiri dan iblis. Nah, kita mesti tahu ya, iblis sama setan itu sebetulnya sama, tapi itu satu istilah yang rada beda. Kalau setan itu selalu menentang Tuhan, itu nama untuk setan itu artinya menentang Tuhan. Tapi kalau iblis itu artinya menggoda manusia untuk menentang Tuhan. Nah ya, kalau setan selalu menentang Tuhan, tapi kalau iblis itu menggoda manusia untuk menentang Tuhan. Dia kerjaannya menggoda supaya kita jatuh. Nah, kita sering ikut sama iblis. Coba kita lihat dulu di Efesus 2 ayat 1 sampai 2. Tolong dibacakan. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 2. Ya. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi mengikuti iblis ya, penguasa angkasa itu iblis. Nah, seperti itu ya. Memisahkan diri dari Tuhan terus mengikuti kehendak sendiri. Mengikuti dunia dan mengikuti iblis. Wow. Coba lihat lagi di Roma 3 ayat 10 sampai 18. Bacain. Roma pasal 3 ayat 10. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga, lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah, keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal, rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Wow. Jadi gak ada yang benar. Ini semua adalah penyelewengan dan kekurang ajaran kepada Tuhan. Cerita yang seperti ini ya. Mengikuti kehendak sendiri. Kita sering gitu enggak? Kayaknya sih kadang-kadang begitu juga ya. Kita masih, tubuh kita ini ngajak kita untuk berdosa terus. Jadi karena ada dosa di dalam tubuh kita, yang tadinya Adam dan Hawa itu begitu kudus, ngobrol sama Tuhan itu biasa, gampang, muka dengan muka, nggak ada halangan. Jadi sekarang karena ada dosa,
manusia menjadikan dirinya musuh Tuhan. Ya, nomor 3, musuh Tuhan. Coba Roma 5 ayat 10. Roma 5 ayat 10 ngomongnya apa? Roma pasal 5 ayat yang ke-10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Oke, jadi kita itu dulunya seteru. Seteru itu musuh. Kenapa kita musuh Tuhan? Karena kita dipengaruhi oleh dosa. Karena kita diliputi oleh dosa. Karena dosa itu sedemikian rupa menutup hidup kita. Nah, seperti itu ya. Jadi sebenarnya tujuan Tuhan menciptakan manusia itu adalah untuk berteman ya, berkomunikasi dan menunjukkan kasihnya, bersekutu begitu. Tetapi manusia menyalahgunakan. Ini kasih sayang Tuhan itu seperti manusia biasa saat ini, kita seringkali menyalahgunakan kepercayaan orang kepada kita atau kasih sayang orang kepada kita, kita salah gunakan sampai kita bisa merugikan orang itu. Demikian juga manusia. Rupanya itu sudah adat istiadat apa? Itu adalah dosa keturunan ya, yang dari dulu menyalahgunakan kasih sayang Tuhan itu, menyalahgunakan perhatian Tuhan untuk mengambil yang lebih baik. Dia pikir, oh, kata Hawa, waktu ular datang sama dia, wah nggak apa-apa deh, ular juga pintar. Kamu, kenapa kamu? Tuhan tuh aneh kan? Masa semua pohon di Firdaus ini boleh dimakan buahnya, kecuali pohon itu? Pasti enak itu pohonnya, pasti lebih baik ke situ tuh. Makanya Tuhan simpan di situ. Kalau kamu makan buah itu, kamu jadi Tuhan. Kamu bodoh kamu sama ini, kamu nggak mau apa namanya kamu nggak mau mengambil buah itu padahal buah itu enak, padahal buah iblis terus saja ngomong, padahal kalau kamu makan buah itu kamu jadi seperti Tuhan dan seterusnya. Dan manusia memang pengen seperti Tuhan sampai saat ini, manusia di mana-mana. Nah seperti itu ya. Nah jadi kalau kita sekarang ya, maaf ya ada yang telepon. Jadi kita melihat seperti ini, kita melihat penyalahgunaan manusia terhadap Tuhan, kasih sayang Tuhan itu, harusnya kita harus tahu, kita jangan seperti itu. Ya, kita sampai sini dulu ya, bagian tadi nomor berapa? 04 ya. Nanti minggu depan kita sambung ke 05. Nah, tapi saya mau bikin PR sama kalian ya. Saya mau gambar ini, gambar yang tadi, yang terakhir. Coba kalian renungkan gambar ini. Nah, gambar yang ini, nanti kasih gambar. Nah, coba lihat ya. Pertanyaan dari saya nanti minggu depan dijawab ya, dari gambar ini. Yang pertama, ya. Lihat ini ya, jalan berbatu-batu, ada gembala menuntun domba-dombanya melewati jurang dan seterusnya. Itu lihat jurang itu bawahnya. Kalau tadi mah cuma air sungai kayak gitu biru ya. Ini jurang nih, kalau jatuh ke situ pasti mati deh ya. Yang pertama, kenapa sang gembala itu memimpin domba-domba melewati jalan yang tidak menyenangkan seperti itu? Pertanyaannya ya. Yang pertama, nanti kamu jawab semua ya minggu depan. Kenapa gembala itu memimpin domba-dombanya melalui jalan yang sangat tidak menyenangkan seperti itu? Bahaya jatuh ke jurang itu kenapa? Ya, itu pertanyaannya. Udah catat. Nomor 2, bagaimana caranya supaya domba-domba itu bisa selamat melewati jalan yang seperti itu? Gitu. Itu ya, 2 pertanyaan, kalian renungkan. Nomor 2 apa, Bu? Hah? Pertanyaan nomor 2. Nomor 2. Nomor 2, bagaimana caranya domba-domba itu bisa selamat melalui jalan yang seperti itu? Bagaimana caranya domba-domba itu selamat melewati jalan yang seperti itu? Tuh lihat tuh ya. Itu kalau melenceng dikit masuk ke jurang loh. Ya. Bagaimana ya? Yang pertama soal gembalanya. Tadi kenapa gembalanya memimpin
domba-domba melewati jalan yang sukar kayak gitu, yang berbahaya. Nomor 2, bagaimana caranya domba-domba itu selamat menyeberang, selamat ikut gembala itu menyeberang ya. Bagaimana caranya? Oke? Itu 2 pertanyaan. Kita bertemu lagi hari Senin minggu depan. Ya, Tuhan memberkati. Ada yang berdoa? Salah satu. Baiklah, mari kita satu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kami telah belajar banyak ya Tuhan tentang kebenaran firman-Mu Tuhan, bagaimana kami bisa mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Engkau berkatilah hamba-Mu Bu Rebecca ya Tuhan yang telah mengajar kami ya Tuhan. Juga berkatilah setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Sebentar lagi kami akan melakukan setiap aktivitas kami Tuhan, biar Engkau tuntun sertai kami Tuhan. Doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu hanya di dalam nama